Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo para siswa baru SMP. Kalian tentu patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena kenapa? Karena kalian telah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar dan kini berada di bangku sekolah menengah. Saatnya kalian mewujudkan rasa syukur itu dengan semakin tekun beribadah serta rajin belajar, termasuk di pembelajaran pendidikan Pancasila ini atau pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan PPKN ini. Nah, inilah saatnya kalian menjadi pribadi yang lebih bijak serta lebih pembelajar dibanding sebelumnya. Oke, nah untuk pertemuan kali ini yaitu bab pertama, bab 1 di mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 7 SMP MTS, yaitu kurikulum baru ya. Nah, di bab 1 itu pembahasannya judul besarnya itu adalah tentang sejarah kelahiran Pancasila. Adapun subbab pembahasan kita hari ini yaitu tentang bagian A, latar sejarah lahirnya Pancasila. Nah, sebelum kepada pembahasan, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa saja sih peta konsep yang akan dibahas khusus di bab 1 ini. Dan insya Allah kita akan buatkan menjadi beberapa video ya. Artinya di sini ada subbab pertama tentang latar sejarah kelahiran Pancasila, yang kedua yaitu kelahiran Pancasila, yang ketiga adalah perumusan Pancasila, dan keempat adalah penetapan Pancasila. Nah, dari keempat ini insya Allah akan dibuatkan 4 video. Oke, nah dalam pembelajaran pertama ini kalian akan diajak mengenal atau akan belajar bareng tentang yang pertama adalah masa sejarah awal, yang kedua masa kerajaan Nusantara, yang ketiga adalah masa penjajahan, dan yang keempat adalah masa kebangkitan nasional. Tentunya berkaitan dengan apa? Tentunya berkaitan dengan latar ya. Latar sejarah kelahiran Pancasila. Latar sejarah kelahiran Pancasila. Nah, jadi latar sejarah kelahiran Pancasila itu nanti kita akan dibahas bagaimana sih sejarah Pancasila di sejarah awal, lalu latar sejarah kelahiran Pancasila pada masa kerajaan Nusantara, lalu pada masa penjajahan, dan yang terakhir adalah masa kebangkitan nasional. Nah, sebelumnya dalam pembelajaran pertama PKN ini kita akan mengenal terlebih dahulu gitu ya mengenai burung Garuda. Burung Garuda yang dijadikan sebagai apa? Sebagai lambang negara Republik Indonesia. Nah, lambang inilah yang dijadikan sarana untuk mengenalkan Pancasila melalui perisai di dadanya. Kalian tahu perisai tersebut itu berisi apa? Berisi gambar bintang, lambang ketuhanan, rantai lambang apa? Kemanusiaan, pohon beringin, lambang persatuan, banteng, lambang kekayaan, dan padi kapas sebagai lambang keadilan sosial. Nah, coba amati pada gambar ini. Apakah kalian pernah melihat burung Garuda seperti di gambar di ini? Ya, kalau belum atau kalaupun yang sudah, nah ini adalah gambar atau yang dijadikan sebagai lambang negara Indonesia ya, dengan simbol Pancasila di dadanya. Nah, Garuda ini adalah nama burung yang ada dalam cerita wayang. Jadi sekali lagi, Garuda ini adalah gambar burung atau nama burung ya. Gambar ini atau Garuda ini adalah nama burung yang ada dalam cerita wayang, di mana wayang itu merupakan suatu kesenian yang berasal dari Jawa. Lalu burung itu merupakan anak dewa yang menjadi tunggangan raja dalam melawan kejahatan. Di alam nyata, burung Garuda dalam cerita tersebut adalah burung apa? Burung Raja Wali atau burung elang besar. Jenis burung tersebut ya, atau jenis burung itu terbesar yang dapat terbang di angkasa. Jadi sekali lagi, Garuda ini adalah nama burung yang ada dalam cerita wayang. Nah, burung itu merupakan anak dewa yang menjadi tunggangan raja ketika melawan sebuah kejahatan ya. Nah, di alam nyata burung tersebut itu
adalah burung raja wali atau burung elang besar. Nah, jenis burung terbesar yang dapat terbang di angkasa. Oke, nah kita akan bahas bagaimana latar sejarah kelahiran Pancasila. Yang pertama yaitu masa awal sejarah atau masa sejarah awal ya, di masa sejarah awal. Nah, beberapa peninggalan purba menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah ada sejak dahulu di masa praaksara. Jadi masa sejarah awal ini disebut juga dengan masa praaksara. Nah, abad ketiga Masehi ada beberapa nilai ketuhanan saat itu, di antara lain terlihat pada sarana upacara ya. Nah, sarana upacara keagamaan seperti nekara atau gong perunggu. Yang selanjutnya bahwa upacara keagamaan ini ya yang ditemukan itu di banyak tempat atau di berbagai tempat, mulai dari Sumatera hingga Alor, Nusa Tenggara Timur. Oke. Jadi pada masa sejarah awal ini nilai-nilai Pancasila itu sudah ditemukan atau sudah muncul gitu ya. Dilihat dari apa? Yaitu dilihat dari upacara-upacara keagamaan. Nah, upacara-upacara keagamaan ini termasuk ke dalam nilai ketuhanan, atau tepatnya adalah sila yang pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang selanjutnya adalah ada nilai kemanusiaan. Nah, nilai kemanusiaan dan persatuan juga berkembang yang terlihat pada jejak-jejak peradaban lama. Nah, jejak peradaban di zaman praaksara itu antara lain adalah lukisan di dinding gua. Banyak tempat di Indonesia terdapat lukisan gua seperti apa? Wamena Papua, di layang-layang Sulawesi Selatan, hingga di pedalaman Kalimantan. Jadi nilai kemanusiaan pun dan nilai persatuan pun sudah muncul ya pada masa itu. Nah, yang selanjutnya yaitu jejak peradaban lama yang mencerminkan nilai kemanusiaan juga terwujud dengan adanya patung-patung ya, dengan adanya patung-patung. Lalu patung-patung purba tersebut itu seperti di Lembah Badai Sulawesi Tengah maupun di Gunung Dempo Sumatera Selatan. Nah, nilai kemanusiaan tersebut berupa kreativitas dan kesadaran berpikir ya, makin berkembangnya setelah ada prasasti batu tertulis. Lalu di sekitar abad kelima berdiri Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat. Nah, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, disusul juga Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah. Lalu ada beberapa prasasti ya, prasasti baru yang bertulis dari zaman itu menunjukkan ketentraman yang menjadi penanda nilai-nilai persatuan hingga kerakyatan dan keadilan sosial masyarakat dalam keadaan damai dan juga makmur. Jadi intinya pada masa sejarah awal ini bahwasannya nilai-nilai Pancasila itu sudah muncul. Salah satunya adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan dan persatuan, lalu juga ada nilai persatuan hingga kerakyatan dan juga keadilan sosial. Oke, yang selanjutnya yaitu pada masa Kerajaan Nusantara. Nah, kemakmuran bangsa di Indonesia makin meningkat di akhir abad ke-7. Di Sumatera muncul kerajaan besar, yaitu apa? Yaitu Kerajaan Sriwijaya. Lalu disusul oleh Wangsa, Sanjaya, dan Sailendra di Jawa. Nah, kerajaan kembar itu membangun candi apa? Candi Borobudur sebagai candi umat Buddha terbesar di dunia, serta candi Prambanan sebagai candi umat Hindu. Lalu candi-candi itu menunjukkan adanya nilai-nilai apa? Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial yang kuat. Oke, yang selanjutnya yaitu masa penjajahan. Nah, pada masa penjajahan ini, makmurnya negeri ini mengandung orang-orang atau mengundang mengandung banyak kekayaan sehingga mengundang orang-orang asing datang dari Tiongkok, terus juga India, Arab, lalu Eropa. Nah, mula-mula mereka semua berdagang datang ke negara kita. Namun bangsa-bangsa Eropa kemudian mulai menjajah Nusantara. Nah, hal itu dilakukan oleh
siapa? Yaitu oleh bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan akhirnya Belanda yang menjajah selama sekitar 350 tahun. Nah, di Sumatera terjadi perlawanan oleh Sultan Iskandar Muda, Sultan Baharudin di Singamaraja, Singamaraja. Imam Bonjol dalam perang Padri. Nah, yang selanjutnya yaitu adanya perang laut besar-besaran yang dilakukan Sultan Babuloh di perairan Maluku dan Papua. Hang Tuah di Selat Malaka, juga Sultan Hasanuddin di Laut Sulawesi dan Laut Jawa. Dengan nilai ketuhanan yang kuat, maka para pahlawan pun berjuang untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan juga nilai-nilai kepersatuan ya. Jadi nilai ketuhanan dan juga nilai persatuan kemanusiaan pun sudah muncul pada masa penjajahan ini, yang dilakukan untuk apa? Untuk melawan mereka ya, untuk melawan para penjajah. Oke, yang selanjutnya yaitu masa kebangkitan nasional. Nah, pada tahun 1942 Jepang datang dan menggantikan Belanda sebagai penjajah. Bangsa Indonesia harus berjuang lebih keras untuk merdeka. Berjuang untuk merdeka berarti menegakkan nilai kemanusiaan dan juga nilai persatuan. Semua itu menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memang berasal dari nilai-nilai bangsa yang sudah ada sejak zaman lama atau sejak dulu. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya dari masa-masa ini, yang mulai dari masa sejarah awal juga sampai ke masa kebangkitan nasional, sebetulnya nilai-nilai Pancasila itu sudah ada ya, dan dijadikan sebagai pedoman sampai sekarang ya, dijadikan pedoman hidup, sebagai petunjuk hidup gitu ya, seperti itu, atau dijadikan sebagai dasar negara kita. Oke, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini dulu, dan insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.